Assalamualaikum, saya Nurul Roshidah, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman materi mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung pada bilangan pecahan ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lanjut ke pembahasan yuk. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Bersyarat harus memiliki penyebut yang sama. Eits, udah tahu belum penyebut itu apa? Penyebut adalah bilangan pembagi pada bilangan pecahan yang letaknya ada di bawah. Kemudian, setelah penyebut sama, kita tinggal mengoperasikan pembilangannya saja. Pembilang adalah bilangan yang ada di atas ya. Lanjut ke ilustrasi yuk. Nah, di sini ada Adit. Di hari ulang tahun Adit memotong kuenya menjadi 10 bagian. Ia memberikan kepada Ilea 2 potong. 2 potong dari 10 bagian kita nyatakan dalam bentuk bilangan pecahan menjadi 2/10. Kemudian diberikan kepada Nea 3 potong. 3 potong dari 10 bagian kita nyatakan dalam bentuk bilangan pecahan yaitu 3/10. Pertanyaannya, berapa bagian kue yang telah diberikan Adit? Maka, kita menjumlahkan bilangan yang tadi ya. Sebelum mencari hasilnya, kita analisis dulu yuk. Apakah kedua bilangan ini memiliki penyebut yang sama? Jawabannya adalah, ya, sudah sama. Yaitu, sama-sama berpenyebut 10. Lalu, kita tinggal mengoperasikan pembilangnya saja. 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5, kemudian berpenyebut 10. Maka hasilnya adalah 5/10. Nah, kita cocokkan pada gambar ya. Perhatikan, bagian yang bergerak ada 5 ya. 5 dari 10 bagian dalam bentuk bilangan pecahannya adalah 5/10. Sudah sama ya, berarti pengerjaan kita sudah benar. Nah, kali ini masalahnya penyebutnya udah sama. Gimana kalau penyebutnya beda? Penasaran ya? Lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk. Nah, di sini ada Nea. Nea punya 12 kotak. Kemudian 12 kotak keseluruhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang berubah warna itu dapat kita nyatakan dalam bentuk bilangan pecahan 1/3. Tapi bagian tersebut juga dapat dinyatakan dalam bilangan lain. Nah, perhatikan, dalam bagian yang menggelap itu terdapat 4 kotak. 4 kotak dengan jumlah keseluruhannya adalah 12. Jadi, dapat dinyatakan 4/12. Kemudian, 12 kotak tadi dibagi menjadi 4 bagian. Satu bagiannya dapat kita nyatakan 1/4. Sedangkan dalam satu bagian tersebut terdapat 3 kotak dengan jumlah keseluruhannya 12. Jadi dapat dinyatakan dalam bilangan 3/12. Nah, bilangan 1/3 dan bilangan 4/12 sama-sama menyatakan kepada gambar yang sama. Artinya,
1/3 dan 4/12 ini memiliki nilai yang sama, atau dapat dikatakan senilai. Begitu pula dengan 1/4 dan 3/12. Nah, tadi kita sudah ke penjumlahan. Sekarang kita ke pengurangan ya. 1/3 dikurang dengan 1/4. Dapat ditulis 4/12 dikurang 3/12. Mengapa demikian? Karena nilai 4/12 dan 3/12 senilai dengan 1/3 dan 1/4. Nah, setelah senilai nih, perhatikan penyebutnya gimana? Udah sama kan? Sama-sama 12. Maka kita lanjut ke pengoperasian pembilangnya. 4 dikurang 3 adalah 1. Dengan penyebut 12, maka hasilnya adalah 1/12. Ini tadi penyebutnya beda. Memakai ilustrasi, penyebutnya menjadi sama. Gimana kalau penyebutnya beda, terus kita nggak bisa mengilustrasikannya? Simak pembahasan selanjutnya yuk. Nah, kalau penyebutnya berbeda, yang kita lakukan adalah yang pertama, menyamakan penyebut. Kenapa? Karena syaratnya penyebutnya harus sama. Nah, gimana sih caranya? Caranya adalah mencari KPK dari penyebut lama atau mengkalikan penyebut lama. Kalian nggak harus memakai kedua cara ini ya. Pilih salah satu saja yang menurut kalian mudah. Selanjutnya, menyelaraskan pembilang dengan cara menyesuaikan dengan perubahan yang telah terjadi di penyebut. Mengapa? Karena bila kita merubah penyebut, maka pembilangnya harus dirubah. Karena bila tidak, maka bilangan tidak senilai. Nah, kalau tidak senilai, maka hasilnya salah. Selanjutnya adalah tinggal mengoperasikan pembilangnya saja. Gimana nih? Udah ngerti belum? Kita ke penerapan aja yuk. Di sini ada bilangan 1/5 dan 2/3. Pada bilangan 1/5, penyebutnya adalah 5. Kemudian, pada bilangan 2/3, penyebutnya adalah 3. 5 dan 3 adalah berbeda. Maka kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut lama atau mengkalikan penyebut lama. Kita mencari KPK dulu ya. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Nah, kalau kalian kesulitan memakai KPK, kalian bisa mengkalikan penyebut lama. Hasil kali dari 5 dan 3 adalah 15. Jadi, penyebut baru dari bilangan 1/5 dan 2/3 adalah 15. Nah, udah sama penyebutnya, sama-sama 15. Langkah selanjutnya, menyelaraskan pembilangnya. Menyesuaikan dengan perubahan yang telah terjadi. Pada bilangan 1/5, penyebut 5 untuk menuju ke 15 mengalami perkalian 3. Maka, pembilang pada 1/5 yaitu 1 harus dikalikan dengan 3. Nah, begitu pula dengan bilangan 2/3. Penyebut pada bilangan 2/3 adalah 3. Untuk menuju ke 15, bilangan 3 mengalami perkalian 5. Maka pembilang dari bilangan 2/3 yaitu 2 harus dikalikan 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Jadi, 3 dan 10 merupakan pembilang baru dalam pecahan 1/5 dan 2/3.
Maka bilangan 1/5 dan 2/3 senilai dengan bilangan 3/15 dan 10/15. Penjumlahan dan pengurangan selesai. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkalian. Dalam perkalian ini kita lebih mudah. Tanpa ada syarat, hanya tinggal mengkalikan sesama pembilang dan sesama penyebut. Oke, kita langsung ke soal yuk. Ada bilangan 1/7 dikali dengan bilangan 9/2. Yang pertama kita mengkalikan pembilangnya. Pembilang dari bilangan 1/7 adalah 1. Dan pembilang dari bilangan 9/2 adalah 9. Maka kita kalikan 1 dan 9. Hasil kalinya adalah 9. Kemudian kita kalikan sesama penyebutnya. Penyebut pada bilangan 1/7 adalah 7. Penyebut pada bilangan 9/2 adalah 2. Maka kita kalikan 7 dengan 2. Hasil kali 7 dan 2 adalah 14. Jadi, hasil kali 1/7 dikali dengan 9/2 adalah 9/14. Mudah bukan? Perkalian selesai. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian. Pembagian dalam bilangan pecahan dilakukan dengan cara dikalikan. Tapi bukan sekedar mengkalikan, yaitu kita harus mengubah bilangan pembaginya terlebih dahulu. Mengubahnya gimana? Kita balik dari pembilang menjadi penyebut, dari penyebut menjadi pembilang. Gimana sih? Bingung nggak? Kita ke soal aja yuk. Ada bilangan 3/8 dibagi dengan bilangan 7/4. Hasilnya adalah 3/8 dikali dengan, pada pertanyaan ini bilangan pembaginya terletak pada 7/4. Maka 7/4 ini kita balik menjadi 4/7. Nah, kita tinggal mengkalikan saja nih. 3/8 dikalikan dengan 4/7. Kita kalikan sesama pembilang dan sesama penyebutnya. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. 8 dikali 7 hasilnya adalah 56. Jadi, hasil bagi dari 3/8 dibagi dengan 7/4 adalah 12/56. Nah, gimana? Mudah bukan? Penjumlahan dan pengurangan udah. Perkalian udah. Pembagian juga udah. Pembahasan kita udah selesai nih teman-teman. Sekarang waktunya untuk latihan soal. Latih kemampuan dan pemahamanmu dengan mengerjakan soal. Oke, sampai di sini saja ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.